warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi bab sujud sahwi dan sujud tilawah. Karena apa? Karena ini merupakan materi selanjutnya dari pertemuan kemarin, yaitu tentang bab sujud syukur. Nah, sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, terlebih dahulu Ibu akan menyampaikan tujuan mempelajari ini apa, atau tujuan pembelajaran dari materi ini apa. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang ketentuan dari sujud sahwi dan sujud tilawah dengan benar. Yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan tata cara sujud sahwi dan sujud tilawah dengan benar. Yang terakhir yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan hikmah dari sujud sahwi dan sujud tilawah. Baik anak-anak, yang pertama terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan tentang materi bab sujud sahwi. Yang pertama yaitu pengertian dari sujud sahwi. Apa sih yang dinamakan sujud sahwi itu? Nah, sujud sahwi di sini adalah sujud yang dilakukan ketika kita lupa atau ketika kita ragu dalam melaksanakan sholat. Seperti halnya kita lupa dalam rukun atau jumlah rakaat. Dan sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tahiyat akhir atau sebelum salam. Nah, apa sih dasar dari melakukan sujud sahwi ini? Nah, dasar dari melakukan atau dasar hukum melakukan sujud sahwi ini yaitu hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim an Abi Sa'id Khudri qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yudrikum shalla salasan aw arba'an falyudrih syakka baina ala mastaqaina sajidataini thumma yasjudu qabla ayyusallima. Yang artinya di sini dari Abu Sa'ad, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu ragu dalam melaksanakan sholat antara 3 atau 4 rakaat, maka hilangkanlah keraguan itu dan maka lanjutkanlah sholatmu, kemudian kamu melakukan sujud 2 kali sebelum salam. Jadi seperti itu dari dasar hukum melaksanakan sujud sahwi. Yang kemudian yaitu sebab-sebab melakukan sujud sahwi yaitu ada 5. Yang pertama yaitu lupa rukun sholat seperti ruku, i'tidal, sujud dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu lupa tasyahud awal. Yang ketiga ragu dalam jumlah rakaat. Apabila kalian melakukan sholat kemudian ragu dalam jumlah rakaat seperti 3 rakaat atau 4 rakaat, maka sebaiknya melakukan sujud sahwi. Yang selanjutnya yaitu lupa membaca doa kunut. Nah, ini hanya untuk orang-orang yang biasa membaca doa kunut. Atau walaupun kalian tidak terbiasa membaca doa kunut, maka diperbolehkan untuk tidak melakukan sujud sahwi. Apabila kalian tidak terbiasa melakukan kunut dan lupa tidak membacanya, maka sebaiknya melakukan sujud sahwi. Yang terakhir yaitu kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat sholat. Selanjutnya yaitu tata cara melakukan sujud sahwi. Tata cara melakukan sujud sahwi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika setelah membaca atau melakukan tasyahud akhir atau tahiyat akhir, maka langsung saja kalian sujud dengan membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah la yanamu wa la yashu. Dan doa ini sebaiknya diulang 3 kali seperti kalian melakukan sujud-sujud pada biasanya. Selanjutnya yaitu duduk kembali sejenak, kemudian melakukan sujud lagi seperti sujud yang dilakukan pada sujud pertama, yaitu dengan membaca doa tersebut, Subhanallah la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk lagi sejenak dan diakhiri dengan salam. Jadi seperti itu dari tata cara melakukan sujud sahwi ketika kalian lupa atau ragu dalam sholat, ketika lupa rukun sholat, ataupun ketika kalian sedang ragu dalam menentukan jumlah rakaat. Jadi seperti itu. Yang terakhir yaitu hikmah dari melakukan sujud sahwi sebagai berikut, yaitu yang pertama, kita terhindar atau kita menghindari sifat sombong dan angkuh. Karena apa? Karena di sini kita hanya sebagai hamba atau sebagai manusia yang tak luput dari salah dan dosa, sedangkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah lupa atau tidak pernah salah. Karena apabila kita memiliki kesalahan atau kita hilaf ataupun ketika kita berbuat dosa, sebaiknya kita langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita punya kesalahan, entah itu kepada orang tua, kepada guru, kepada teman atau kepada sesama
orang atau sesama manusia, hendaklah kita segera meminta maaf. Jadi itu semua materi tentang bab sujud sahwi, mulai dari pengertian sujud sahwi, dasar hukum sujud sahwi, sebab melakukan sujud sahwi, tata cara sujud sahwi, dan hikmah sujud sahwi. Jadi itu yang dapat Ibu sampaikan tentang sujud sahwi. Selanjutnya anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang materi sujud tilawah. Nah, jadi di sini yang pertama yaitu pengertian dari sujud tilawah. Apa sih pengertian dari sujud tilawah itu? Nah, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar atau membaca, menghafal ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, baik itu ketika di dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi ketika kita mendengar atau kita sendiri yang membaca ayat Al-Quran yang berupa ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan atau melakukan sujud tilawah. Jadi itu karena apa? Karena kita sebagai rasa hormat atau menghormati dari ayat tersebut. Selanjutnya yaitu dasar hukum melakukan sujud tilawah. Apa sih dasar hukumnya? Nah, dasar hukumnya itu dari hadis rawahu Muslim yang artinya itu seperti ini. Dari Abu Umar, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ketika waktu itu beliau membaca Al-Quran di depan kami. Nah, sedangkan ketika Nabi Muhammad itu bacaannya sampai kepada ayat sajadah, beliau melakukan takbir dan sujud tilawah, dan kami juga melakukan sujud bersama beliau. Jadi karena para sahabat melihat Nabi Muhammad melakukan sujud tilawah karena beliau telah membaca ayat sajadah, jadi nah itu tadi merupakan dasar dari melakukan sujud tilawah. Nah, selanjutnya yaitu sebab-sebab melakukan sujud tilawah. Apa saja sih sebab dari melakukan sujud tilawah itu? Nah, sebab dari melakukan sujud tilawah yaitu ketika kita membaca ayat sajadah. Yang kedua itu ketika kita mendengar ayat sajadah. Yang terakhir yaitu ketika kita menghafal ayat sajadah. Jadi ketika kita membaca, ketika kita mendengar, atau ketika kita menghafal, entah itu di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka hendaknya kita melakukan sujud tilawah. Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang syarat sujud tilawah. Apa saja sih syarat dari sujud tilawah? Sujud tilawah itu syaratnya ada 3. Yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis. Yang kedua menghadap kiblat, dan yang terakhir yaitu menutup aurat. Jadi itu semua merupakan syarat dari melakukan sujud tilawah. Selanjutnya yaitu rukun dari sujud tilawah. Jadi sujud tilawah ini ada rukun-rukunnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat, yang kedua menghadap kiblat, yang ketiga takbiratul ihram, selanjutnya yaitu sujud 1 kali diawali dengan takbir, dan yang terakhir yaitu salam. Jadi seperti itu rukun-rukun dari sujud tilawah. Selanjutnya yaitu tata cara melakukan sujud tilawah. Nah, di sini sujud tilawah atau tata cara sujud tilawah itu ada 2. Yang pertama yaitu tata cara ketika kita ketika kita berada di dalam sholat. Yang kedua ketika kita di luar sholat. Yang pertama yaitu yang Ibu jelaskan adalah yang ketika di luar sholat. Nah, ketika di luar sholat tata caranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu niat, yang kedua yaitu takbiratul ihram, yang ketiga yaitu sujud diawali dengan takbir, kemudian membaca doa sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Kemudian duduk lagi sejenak dan diakhiri dengan salam. Jadi itu tadi tata cara melakukan sujud tilawah di luar sholat. Nah, selanjutnya yaitu tata cara melakukan sujud tilawah ketika kita berada di dalam gerakan sholat atau ketika kita melakukan sholat. Yang pertama yaitu apabila kita sedang berdiri dan kita membaca ayat sajadah, atau ketika kita berjamaah dan imam membaca surat sajadah, maka hendaknya kita langsung sujud saja. Kita langsung sujud melakukan sujud tilawah, kemudian kita langsung berdiri dan melakukan sholat kembali. Jadi seperti itu ketika kita berada di dalam keadaan sholat. Yang terakhir yaitu hikmah melakukan sujud tilawah. Jadi di sini ada hikmah yang dapat kita ambil dari melakukan sujud tilawah, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu kita terhindar dari godaan syaitan. Yang kedua yaitu kita lebih menghayati bacaan dan makna dari Al-Quran yang telah kita baca. Selanjutnya yang terakhir yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi seperti itu hikmah yang dapat kita ambil dari melakukan sujud tilawah. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan tentang materi ini, yaitu tentang materi sujud
sahwi dan sujud tilawah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.